Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Adi Saputro dengan NIM 2310314057 dan rekan saya Wildan Erlangga Setiawan dengan NIM 2310314032. Di sini kami akan mendemonstrasikan proyek kami yaitu sistem deteksi botol plastik secara real time menggunakan model P8. eh, Proyek ini kami buat sebagai persyaratan atau sebagai tugas akhir dari mata kuliah fisik komputer yang diampu oleh Bapak Ahmad Fitriadi serta Bapak Andre. Sebelum kami melakukan demonstrasi, di sini kami akan melakukan sedikit penjelasan mengenai langkah-langkah pembuatan model yang kami lakukan serta hasil dari model yang telah kami training. Oke, pertama di sini ada dataset yang digunakan. Untuk dataset yang digunakan, kami mengambilnya dari website RoboPro Universe. Seperti yang bisa dilihat di sini untuk judulnya atau judul dataset yang kami ambil dari website ini itu judulnya Plastic Battle Computer Vision Dataset. Di sini dataset ini menyediakan 504 gambar yang sudah diberi bounding box sehingga kami tidak perlu mengkotak-kotakan gambarnya secara manual. Setelah kami mendapatkan dataset ini, kami memisahkannya menjadi tiga jenis yaitu dataset training dataset sebesar 72%, lalu validating dataset sebesar 20%, lalu testing dataset sebesar 8%. Oh ya, untuk dataset ini sendiri jenis-jenis gambarnya itu sudah ada berbagai macam jenis botol plastik tentunya, dan juga ada juga gambar-gambar tutup botol ya, seperti yang bisa dilihat di sini. Ini harapannya agar model yang kami training ini lebih bisa mengenali botol bukan hanya satu jenis botol, melainkan berbagai jenis botol plastik. Lalu selanjutnya ada sedikit gambar mengenai kode program yang kami gunakan dalam proyek ini. Di sini kami mentraining model secara lokal. Meskipun awalnya kami berniat melakukannya melalui Google Colab, akan tetapi ada sedikit hambatan yaitu limitasi dari Google Colab itu sendiri, sehingga akhirnya diputuskan kami melakukan training secara lokal. Seperti yang dilihat di sini uh, untuk model training epoch yang kami gunakan itu sebesar 1000, lalu untuk image size itu ada di 640 pixel. Selanjutnya untuk model dari YOLO V8-nya sendiri kami menggunakan model YOLO V8M. Di sini untuk alasannya sendiri karena kami rasa untuk dataset yang kami gunakan itu sebesar 504 gambar ini masih tergolong kecil dan YOLO V8M ini sudah cukup untuk mentraining model menggunakan dataset 504 gambar itu tersebut. Lalu di sini ada sedikit gambar ketika proses training model dilakukan. Seperti yang dilihat di sini ada epochnya, epoch 1 sampai 1000 ketika model sedang di training. Lalu untuk selanjutnya ada GPU memori yang digunakan ketika training sedang berlangsung serta ada box close, CLS loss, dan DFL loss. Baik, selanjutnya ada result model atau hasil dari model yang telah kami training sebelumnya. Seperti yang bisa dilihat pada grafik yang di sebelah kiri, ini ada box losses dan ada training box losses dan validating box losses. Seperti yang bisa dilihat pada awal training, kemampuan atau tingkat box losses pada model ini sendiri itu masih sangat tinggi. Hingga akhirnya ketika menyentuh epoch 100 sudah mulai turun di angka 0,7 dan stabil ketika menyentuh angka epoch 200 ke atas. Ketika menyentuh angka epoch 200 ke atas ini, tingkat box to selesai itu menurun hingga kurang lebih 0,4. Lalu untuk CLS prosesnya
ini sama seperti box losses, stabil ketika menyentuh di angka 200 epoch atas, dan tingkat CLS lossesnya ini ada di angka sekitar 0,4. Lalu untuk DFL lossesnya sama, mulai turun ketika menyentuh epoch 100 dan stabil di epoch 200 ke atas. Nilainya ini sendiri kurang lebih ini mencapai 1,1 untuk DFL lossesnya. Lalu untuk matrix precision dan matrix recall di sini juga sebenarnya di sini sudah mulai stabil di ketika epoch menyentuh di bawah 100, dan bahkan ketika epoch menyentuh angka di atas 200 pun ini tidak ada peningkatan yang signifikan. Artinya di sini epochnya stabil semenjak epoch di bawah 200 sampai epoch lebih 200. Sama juga untuk matrix IMP 50 dan matrix IMP 50 sampai 90. Oke, selanjutnya di sini ada grafik curve modelnya dari model YOLO kita. Di kiri atas itu ada recall confidence curve-nya yang nunjukin kalau semakin tinggi confidence, recall itu semakin turun. Ini artinya kalau kita naikin thresholdnya, sistem jadi lebih efektif, tapi ada risiko beberapa objek yang kelewat. Di kanan atas itu ada precision confidence curve-nya yang kebalikan dari recall confidence curve. Ya, makin tinggi confidence-nya, itu precision-nya makin naik. Di kiri bawah itu ada F1 confidence curve-nya. Ini gabungan precision sama recall. Dan nilai terbaik ada di sekitar eh, confidence 0,6 sampai confidence 0,8. Terakhir itu di kanan bawah ada grafik precision recall curve yang ngasih gambaran performa model secara keseluruhan. Jadinya bisa dilihat kalau model punya kita itu sudah trainingnya itu sudah berjalan dengan baik dan cukup seimbang antara ketepatan deteksinya dan kelengkapannya. Lalu di sini ada confusion matrix-nya yang sudah di normalize. Di sini kita punya dua kelas, yaitu plastic bottle dan background-nya. Dari matriks ini bisa dilihat kalau satu di kanan atas itu artinya semua plastic bottle yang ada di data uji berhasil dikenali dengan benar sebagai plastic bottle. Lalu di kiri bawah ada jumlah sebanyak 0,18 yang artinya sebagian background yang salah, yang masih dikira salah sebagai plastik. Tapi jumlahnya ini masih relatif kecil. Sementara 0,82 di kiri atas berarti ada sebagian kecil plastik botol yang terdeteksi sebagai backgroundnya. Dan secara keseluruhan modelnya ini sudah cukup akurat dan uh, cukup jarang salah klasifikasinya. Lalu selanjutnya di sini ada label distribution-nya. Jadinya di kiri atas itu ada jumlah instance-nya, dan karena kita cuma punya satu kelas plastic bottle, semua data fokus ke kelas ini yaitu sekitar berapa 654 instance-nya, dan di kanan atas nunjukin sebaran bounding box-nya. Kelihatan ukuran objeknya itu bervariasi ya. Di bagian bawah kiri adalah sebaran titik tengah bounding box dari X dan Y-nya yang nyebarnya cukup merata. Jadinya objeknya itu ada di banyak posisi juga. Dan di bawah kanan itu ada hubungan antara width dan height-nya. Jadinya lebar dan tingginya. Yang menunjukkan kalau variasi ukuran objek dari plastik botol tersebut. Jadi ini datasetnya juga cukup beragam juga nih.
Di sini ada validation prediction ya. Ini bisa dilihat ya. Kalau di setiap gambar itu ada bounding box biru dengan label plastic bottle beserta nilai confidence-nya. Dan di sini bisa dilihat kalau modelnya itu bisa deteksi setiap jenis botol plastik dengan kondisi dan ukuran dan beda-beda ya. Jumlahnya juga berbeda-beda. Ada yang botolnya posisinya miring, berdiri, ada yang kondisinya penyok, ada yang transparan, ada yang sebagian tertutup, dan ada juga yang kondisinya dalam masih baik. Dan dari sini kita bisa lihat kalau modelnya itu sudah cukup bagus ya. Terkecuali mungkin untuk confidence-nya di plastik yang jumlahnya cukup banyak itu dia masih sedikit lebih rendah ya confidence-nya, masih di kisaran 0,5 ke bawah. Ya, tapi bisa dilihat nih kalau modelnya itu udah cukup bagus ya dan siap dipakai untuk deteksi botol plastik di kondisi nyatanya ya. Lalu di sini ada demo webcamnya. Ini bisa dilihat ya kalau dalam kondisi tertentu ini botolnya dapat terdeteksi dengan mudah. Namun kalau kondisinya di dalam posisi miring atau sedikit belok dia agak susah juga terdeteksinya. Oh ya, ini modelnya ini di set ke confidence-nya 0,75 karena di bawah itu dia agak susah untuk mendeteksi botolnya dan seringkali mendeteksi objek lain sebagai botol. Dan di atas itu dia juga agak kesusahan juga untuk mendeteksi botolnya itu sendiri. Ya, kita menemukan sweet spotnya itu di angka 0,75. Mungkin itu saja semua video paparan dari proyek besar YOLO kami. Em, Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.